Bapak Ibu, untuk tidak berlama-lama, saya berucap Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan ini kami buka. Semoga Bapak Ibu dan saya kita bisa belajar bersama di ruangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri Darul 19 Jakarta, Bapak Imam SPDMM. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil, Pak Subadi, Pak Nur dan juga Bu Sumi. Dan saya hormati Bapak Ibu guru semuanya yang saya mengucapkan terima kasih telah menyempatkan hadir di sini untuk acara diseminasi tentang budaya positif. Mohon izin sini saya bersama Pak Hasbi ingin berbagi tentang apa yang sudah kami dapatkan di dalam pendidikan guru penggerak sampai saat ini, yaitu di materi tentang budaya positif. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Haji Budi Setioko, rekan CGP saya di angkatan 9, hari ini kami akan melakukan aksi nyata berkaitan dengan modul yang sudah kami pelajari terkait dengan menciptakan budaya positif, yang hari ini insya Allah kami akan coba paparkan sebagai upaya atau bentuk diseminasi kami kepada Ibu dan Bapak. Nah, mungkin sebelum kita mulai Pak Hasbi ya, kita pertanyaan pemantik dulu. Seperti ya kurikulum mereka ciri khasnya biasa diawali dengan pertanyaan pemantik. Mohon izin Bapak Ibu untuk bisa membuka perangkat handphonenya masing-masing, izin dibuka menti.com. Jadi ini sebagai stimulus Bapak Ibu setiap mengawali kegiatan pembelajaran, biasanya kami CGP menggunakan alur Merdeka. Nah, mungkin salah satunya akan kami aplikasikan kepada Ibu dan Bapak. Sebelum kami memaparkan, kami ingin tahu kira-kira pengetahuan atau pemahaman Ibu dan Bapak terkait apa yang akan kami sampaikan sejauh mana. Jika ada Ibu dan Bapak yang mengalami kesulitan, boleh nanti kami bantu, Bu. Buka browsernya, ketikkan mentimeter.com. Menti.com. Nah, ya, boleh langsung hapus. Saya bacakan kodenya 71167386. 71167386. Oke, terima kasih. Jika ada kendala langsung join bisa di laptop juga bisa, Bu. Dan kami bantu. Sudah? Jika ada sudah muncul ada tayangan pertanyaan pemantik budaya positif. Siap. Menti.com Pak. Ya Bapak Ibu yang mungkin masih ada kendala untuk masuk ke menti.com-nya. Sudah bisa dimulai Bapak Ibu? Siap. Ya. Pertanyaan nomor 1 Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju guru tidak dapat mengontrol perilaku murid? Jadi mungkin nanti ditanyain alasannya kali Pak Haji, ya, kenapa setuju, kenapa tidak. Boleh minta pendapat yang jawab setuju siapa kira-kira, alasannya apa ya? Apakah yang jawab setuju berarti menganggap bahwa guru tidak dapat mengontrol perilaku murid? Bu Endah. Oh, kira angkat tangan ini, Bu. Yang jawab setuju? Yang jawab setuju siapa tadi, Bapak? Menti, silakan coba. Oh, Menti. Salah penjelasan. Nanti kita akan bahas, Bapak Ibu. Jadi tidak ada benar salah, kita bahas. Iya. Jadi ini benar ya Pak, sebenarnya nggak ada benar salah ya Pak, tapi nanti kita akan sama-sama belajar teori. Kita akan berdiskusikan teorinya ya. Apa gitu. Ada mungkin yang berbpendapat Bapak Ibu? Kalau nggak ada yang setuju, udah setuju aja kalau yang tidak setuju yang lebih banyak nih. Yang tidak setuju berarti menganggap bahwa guru dapat mengontrol perilaku murid. Ya, yang tidak setuju berarti menganggap bahwa guru dapat mengontrol perilaku murid. Bu Eva, jawabnya apa tuh Bu Eva? Bu Eva. Silakan Bu Eva. Dari pertanyaan guru tidak dapat mengontrol perilaku murid, saya jawabnya tidak setuju. Karena apa? Karena sebenarnya guru itu mampu mengontrol perilaku murid, Pak. Saya menganggap guru itu mampu untuk mengontrol. Saya juga mampu mengontrol murid. Oke. Tidak semua. Walaupun tidak semua. Siap. Setidaknya mampu. Oke. Terima kasih Bu Eva. Jadi langsung next. Oke, kita nanti coba. Kita bahas jawaban dari Bu Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid. Ayo. Ibu. Saya ulangi pertanyaannya, pemberian hukuman apakah dapat mendisiplinkan murid? Yang jawab setuju berarti setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan murid.
Yang tidak setuju berarti menganggap bahwa hukuman tidak akan membuat murid jadi disiplin. Oke. Sudah ada berapa nih? Iya, ayo. Ya, ini ya, Pak. Ini kan cuma pink katanya Pak Asbi. Oh. Jangan bias karena warna, Bu. Bu Nurul ngambil yang pink soalnya. Gak setuju terus dari Bu Nurul. Ya, saya ulangi, pemberian hukuman itu bisa nggak sih mendisiplinkan murid? Gitu, Bapak Ibu. Silahkan dipikirkan, bisa. Tergantung Pak. Iya. Oke, nah di sini kayaknya banyak yang mau pendapat Nah, kali, Pak. oke. Kita minta dari siapa tuh yang masih ngacung belum turun-turun, Memti kayaknya. Iya. Saya nanti aja. Silakan Memti. Gimana Memti, pendapat Memti? Baik Pak, terima kasih Pak. Hukuman itu bisa mendisiplinkan anak is okay. Tetapi kalau memang anak itu ABK, kita hukum itu tidak akan merubah menjadi baik. Dia akan semakin galak. Nah, tapi kalau hukuman itu kepada anak yang normal, dia akan mengerti dan akan takut dan akan menuruti aturan yang diberikan kepada guru. Jadi tergantung anaknya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Oke, lanjut. Lanjut Pak. ya Mas Bi ya. Oke, Boleh, kita Pak. lanjut. Nah, pemberian hadiah atau reward bisa memotivasi siswa. Oke, Bapak Ibu. Apakah pemberian hadiah atau reward bisa memotivasi siswa? Mempia senyum-senyum, mungkin mau ditanya kayaknya, Pak. Oh, boleh. Pendapatnya Mempia tadi. Mempia setuju nggak sih kalau lagi belajar kayaknya Mempia sering beli beng-beng. Masalahnya buat apa beli banyak? Buat reward anak-anak yang dapat nilai Iya. bagus. Nah, makanya kita tanya kali Mempia. Oke, ini pengalaman pribadi ya. Soalnya kemarin Pak Asbi tanya, Memphia beli bebek banyak banget. Ya, saya kasih reward untuk anak-anak yang ulangannya dapat 100. Saya bilang gitu. Tadi nggak setuju. Tadi setuju. Nah, Pak Rizky nggak setuju nih Pak. Oh, nggak setuju. Lanjutkan Pak. Baik, terima kasih Pak Hasbi. Menurut saya tidak setuju ya. Jadi kenapa tidak setuju? Jadi anak itu terbiasa dengan hadiah. Saya analogikan dengan lumba-lumba. Jadi seperti lumba-lumba. Jadi ketika lumba-lumba dikasih hadiah baru dia jalan. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi manusia itu jangan disamakan dengan lumba-lumba gitu. Tapi maaf, Pak. Lumba-lumba nggak jalan, berenang. Iya, jalan di air ya. Jadi maksud saya terbiasa dengan hadiah, maka dia mau mengerjakan sesuatu kalau mau dikasih hadiah. Iya, gitu. betul. Itu menurut saya tidak setuju gitu. Oke, itu pendapat dari Pak Rizky Iya. dan Mempia, bertolak belakang. Pak Rizky emang hebat dalam Iya, analogi betul. Pak Asbi. Ini di materi kami nggak ada analogi itu. Mungkin Iya, nanti benar. kami tambahkan Pak Rizky. Iya. Menurut Pak Rizky bahwa jangan seperti lumba-lumba gitu ya, yang diberi hadiah dulu baru dia mau gerak. Oh, Oke. ada yang menawarkan Dan Bu diri. Deliana. Mem Deliana. Ya. Rupanya yang mainan Pendapat saya begini ya, pemberian hadiah atau reward itu biasanya pengalaman saya, karena saya pernah megang SD juga ya, perlu. Nah, dengan harapan nanti ketika dewasa dia berpikir lebih jauh bahwa enggak hanya karena hadiah, itu kan intinya sih bisa memotivasi ya, Iya, motivasi motivasi. saja. Ketika nanti dia sudah berkembang, teenager, dewasa, oh iya ya belajar itu penting. Gitu. Jadi untuk memotivasi aja, nggak hanya hadiah baru belajar, nggak juga sih. Hanya untuk pendidikan sejak dini itu reward penting. Anak-anak SD TK itu dengan reward itu senang ya, gitu. Tapi kalau SMP SMA dari itu kan mereka berproses ya, berpikirnya secara dewasa kan, nggak harus sudah bakal juga baru belajar. Enggak. Itu berproses lah kata saya. Ini hanya awal saja reward ini. Hadiah, kayak setelah itu hanya reward awal. Selanjutnya nanti dia berproses usia tambah, oh iya ya belajar itu penting, kesadaran diri timbul gitu. Iya. Itu saja Pak. Oke. Terima kasih, Mem. Lanjut, Pak. Nanti kita ada tambahan dulu atau Oh, gimana? ada lagi. Ini seru kayaknya Oh, pembahasan ada tentang tambahan. hadiah nih. Ini baru pemantik kayaknya udah panas nih. Siap. Ini yang bertanya boleh kasih hadiah gak nih Pak Asbi? Ya silakan Bu Zuma, mohon maaf lanjut. Tadi memilih setuju ya pemberian hadiah atau reward bisa memotivasi siswa. For example, reward itu tidak harus berbentuk makanan, tidak harus berbentuk barang, tapi reward itu bisa berbentuk kata-kata, apresiasi. Jadi contohnya misalkan ada anak yang ketika dia berhasil melakukan suatu, kalau misalnya di olahraga dia berhasil melakukan gerakan lay up
we need to memberikan dia reward dengan good job or anything. Jadi menurut saya pemberian hadiah atau reward itu bisa memotivasi siswa itu saya setuju. Jadi ketika siswa dia tuh menganggap kayak Bu Suma saya nggak bisa, Bu Suma saya nggak bisa, kita harus memotivasi. Kamu kan belum nyoba, coba kita coba dulu ya, pasti bisa. Harus yakin kamu bisa. Ketika dia melakukan dan dia bisa, kita harus mereward itu karena dia sudah berusaha. Menurut saya sih seperti itu. Terima kasih. Ya, makasih Bu Zuma. Tangan Bu Zuma, tepuk tangan berupa Bapak Ibu semua reward juga bukan? Reward juga ya. Oke. Berarti Terima kasih Bu. 3 versus 1 nih Pak Rusdi. Terakhir Pak Asmi dari Pak Subadi. Oh iya, Pak sudah nanti Pak. Baik, makasih Pak Asmi Pak. Sebenarnya ini kan yang yang difokuskan di motivasi Pak. Jadi memotivasi. Kalau kemudian dia reward motivasi, ya itu. Jadi saya setuju. Motivasi itu banyak hal yang dilakukan, termasuk reward itu adalah sebagai salah satu untuk memotivasi. Itu saja Pak. Siap. Ya, terima kasih Pak Haji. Jadi kata kunci tadi adalah motivasi dari semuanya. Simpan untuk yang terakhir Pak. Ya. Nanti lewat jam 3 Pak Wisnu nih. Gak apa-apa, nanti kita lanjut Pak Wisnu, mohon maaf Pak Wisnu. Oke, kemudian terakhir nih. Seorang guru harus mampu memberikan solusi bagi muridnya. Jadi misalnya murid ada masalah, guru harus mampu memberikan solusi bagi muridnya. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Jadi solusinya diberikan oleh guru ya Pak untuk muridnya gitu. Ya mungkin Pak Wisnu tadi ini pertanyaan terakhir Pak. Takutnya ada pendapat untuk yang ini. nanti Bapak sedih. ECGP. Terima kasih Pak Asmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi jawabnya tidak setuju. Tergantung pada kondisinya seperti apa. Anaknya memiliki problem atau masalah yang seperti apa dulu. Karena tidak selalu guru sekarang menjadi teacher center, sudah tidak lagi, bahwa sekarang kondisinya adalah student center, di mana murid harus bisa menyelesaikan sebuah masalah dan menemukan solusinya terhadap masalah yang dialami oleh murid tersebut. Guru mendampingi atau mengarahkan, bukan memberikan solusi, seperti itu. Terima kasih Pak Asmi dan Pak Ajis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat super Pak Wisnu. Oke, baik, dari 4 pertanyaan tersebut nanti insya Allah kita akan coba bahas nanti apakah sesuai dengan jawaban Bapak Ibu atau tidak sesuai, nanti bisa kita diskusikan lagi Bapak Ibu. Kita diskusikan lagi. Nah ini Bapak Ibu yang akan kita bahas ada 6 bagian. Insya Allah sebelum jam 3 selesai Bapak Ibu. Ya. Yaitu pertama tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kedua Pak Asmi, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Oke, untuk yang pertama sebelum kita bahas tentang disiplin positif, saya akan mencoba menganalogikan sesuatu. Ya, apa nih? Siapa mau menggenggam Pasbi aja, saya bujuk atau gimana? Boleh deh. Oke. Saya punya. Up ya. Oh, ya boleh. Cek. Misalkan saya punya barang berharga apa ya? Ini deh yang kecil. Ini berharga Bapak Ibu bagi saya ya. Apa tuh? Oke, Bapak Ibu. Berharga. Karena berharganya saya simpen nih, nggak mau bagi-bagi. Nah, jadi misalnya Pak Asbi menggenggam sesuatu, beliau nggak mau melepasnya. Nah, saya mencoba memujuknya. Pak Asbi, buka dong Pak Asbi. Nggak boleh Pak. Mau lihat, saya penasaran Pak Asbi. Jangan Pak, ntar yang ketagihan. Coba Pak Asbi, ayo mau Nggak lihat. boleh, Pak. Pak Asbi, lihat. Bodoh amat. Pak Asbi, saya kasih laptop. Laptop Pak Imam. Oh. Enggak Pak, ini lebih berharga Pak. Saya udah punya laptop. Ya, apa dong Pak Asbi nih? Saya mau lihat, penasaran saya. Enggak Pak, enggak apa-apa. Apa ya? Saya kasih apa gitu deh Pak Asbi. Enggak Pak, tetap Pak. Ya udah nggak temenan deh Pak Asbi, nggak temenan ah. Ya udah, masih banyak teman yang lain. Oh, iya.
Nah, gitu Bapak Ibu, mohon maaf. Nah, dari ini bisa kita sampaikan apa Pak Hasbi hikmahnya? Nah, jadi pada dasarnya yang memiliki kontrol atas diri seseorang adalah orang itu sendiri. Bapak Ibu mau menggunakan cara membujuk, bahkan mengancam, kalau orang yang istilahnya kita ambil barangnya itu tidak berkenan, maka dia akan mempertahankan apa yang menjadi prinsipnya. Jadi pada dasarnya ya saya yang ngatur. Kalau Pak Ajis gimana pun, kalau saya nggak berkenan ya saya nggak akan berkenan. Gitu. Dia yang memegang kontrol atas dirinya sendiri, dirinya sendiri gitu loh Ibu. Walaupun kita misalnya bisa memaksakan sesuatu ke orang, ya bisa mungkin karena orang itu terpaksa atau mungkin tidak sesuai dengan kebutuhannya seperti itu Ibu. Lanjut Pak. Nah, inilah sesuai teori kontrol, namanya Dr. William Glasser. Dia menyampaikan tentang minkonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama apa Pak Hasbi? Ternyata ilusi guru itu bisa mengontrol murid. Jadi tadi kalau nggak salah ada pertanyaan pemantik itu ya Pak ya. Apakah seorang guru mampu mengontrol atau mengendalikan muridnya? Ternyata menurut teori dari William ini, bahwa itu hanya sebatas ilusi saja. Kalau anak nggak mau istilahnya membuka atau nggak mau menerima saran yang kita berikan, maka anak itu dikatakan mungkin kayak kita bebel kali ya. Nah ternyata ya itu karena kita nggak bisa kontrol anak sebetulnya secara psikologis menurut teori psikologis dari William ini. Kalau tadi dari ilustrasi, kalau misalkan tadi dengan bujukan Pak Ajis ngasih penawaran yang lebih besar dan kita mau, ya mungkin bisa jadi di hati kecilnya dia setengah hati ngasihnya karena menurut dia yang dia punya itu lebih berharga, cuman karena dibujuk atau karena takut ancaman makanya mau nggak mau dia kasih. Nah itu bisa dikatakan sebagai sebatas ilusi pada dasarnya Bapak Ibu. Ya. Jadi dengan adanya pembelajaran di program guru penggerak ini bagi kami khususnya sangat mencerahkan. Jadi beberapa yang menurut kami awalnya benar ternyata itu adalah sebuah miskonsepsi yang mungkin secara teori psikologis teorinya seperti ini. Ya. Gitu Bapak. Nah sekarang makna kata disiplin. Iya. Oh pasti disiplin. Nah kalau kita kadang nih saat ini jujur saya sebelum belajar terkait dengan modul ini, saya lebih memaknai disiplin itu sebagai patuh pada sebuah aturan. Atau bahkan juga lebih ekstrimnya lagi, disiplin itu harus adanya hukuman. Biar kita patuh itu harus ada hukuman untuk menakut-nakuti. Ternyata itu keliru Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan saya terjemahkan kata disiplin setelah mempelajari modul ini, disiplin diri itu adalah bertanggung jawab atas diri kita sendiri untuk melakukan apa yang ingin kita lakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang kita yakini. Nah, disiplin diri ini nanti akan memunculkan motivasi intrinsik, motivasi yang ada dalam diri kita sendiri, yang dia itu memiliki istilahnya akan tetap melekat dalam jangka panjang. Beda dengan motivasi dari luar atau ekstrinsik yang mungkin bisa aja memotivasi tapi dalam jangka waktu yang sebentar atau pendek. Jadi kalau dianalogikan, sekolah ini ibaratnya ladang. Bapak Ibu guru itu adalah petani, anak-anak itu adalah benih. Jadi kami atau semua guru ini atau petani ini punya kewajiban untuk menciptakan ekosistem yang nanti memungkinkan benih itu akan tumbuh. Kan benih tumbuh itu harus ada ekosistem, entah itu nanti kadar airnya, pH-nya tidak bisa sembarangan. Nah setelah nanti tumbuh, nggak hanya dibiarkan tapi dirawat dan dijaga, serta dihindarilah yang menjadi ancaman-ancaman terhadap tumbuh kembang si benih tersebut, atau kita analogikan sebagai peserta didik. Nah gimana sih bisa menciptakan disiplin positif? Biasanya guru itu punya kewajiban untuk bisa menciptakan yang namanya lingkungan positif dulu. Kalau kita perannya di guru, berarti lingkungan positifnya mungkin di kelas masing-masing. Dengan ada lingkungan positif dengan warga sekolah atau kalau anak-anak di kelas, anak-anak diharapkan bisa saling membantu, menjaga. Terus nanti dari hal-hal itu mereka akan membentuk kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan itu kalau terus diulang-ulang kan jadi karakter. Nah karakter-karakter itu kalau misalkan nanti dibentuk, maka akan menimbulkan yang namanya budaya positif tersebut. Jadi ya melakukan sesuatu itu bukan karena diperintah, tapi karena emang udah ada kesadaran diri. Contohnya sih sebenarnya simpel ya Pak ya, waktu kita pembiasaan setiap pagi kan dari pihak kesiswaan menggunakan metode memutar lagu ya. Tapi kita bisa lihat sebelum lagu diputar ada beberapa anak yang sudah di bawah. Berarti itu bisa dikatakan anak tersebut sudah menerapkan disiplin positif dalam dirinya. Dia tahu waktunya di bawah. Tapi kalau anak-anak yang masih belum
memiliki disiplin diri, maka motivasinya itu dari luar dengan cara dipaksa atau misalkan dengan cara metode diputarkan lagu, mereka agak ketakutan karena kalau misalkan nanti ketangkap tangan di atas, maka mereka nanti dapat hukuman. Akhirnya mereka turun tapi dengan cara terpaksa. Jadi tugas kita menciptakan ekosistem itu ya Pak Ajis ya. Ini yang dinamakan memerdekakan murid, Pak Ibu. Jadi murid itu merdeka artinya mereka bisa mengontrol diri sendiri, kesadaran diri untuk melakukan sesuatu, bukan karena paksaan atau karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan gitu Pak Ibu. Lanjut sedikit teori tentang disiplin Pak Hasbi. Disiplin itu adalah memaksa sesuatu untuk tadi paksa rela. Anak itu jangan dimarahi. Jika anak dari bapak ibu setiap hari minta makan ini, ibu harus itu kan dari makan mie Pak. dari makan mie kita ganti jangan sholat. Anak bapak ibu suka makan Indomie. Dia makan Indomie setiap hari, kalau tidak dikasih dia akan tantrum, ngamuk, bisa lari keluar masuk. Apa bapak ibu ngeliatin aja, atau memberikan hukuman, atau memberikan reward? Itu yang terjadi realitanya. Ini kan teori secara yang perlu kita pahami. Dan terkait dengan anak-anak kita, kondisi yang kita harus pahami bersama, anak-anak kondisi Gen Z tidak lagi sama seperti milenial, boom dan macam-macam, berbeda. Saat kita diemin, mereka akan santai aja. Saat kita pukul, dia akan tahu caranya supaya orang dewasa itu tidak memukul. Sudah lebih pintar Pak anak sekarang. Jadi memang akhirnya beberapa siswa merdeka itu sebenarnya juga menjadi hal yang aneh dengan kondisi yang kita miliki saat ini. Jadi anak mau belajar ya monggo, anak mau ini terjadi. Mohon maaf, di berita banyak guru agama dihukum harus membayar 50 juta kalau tidak salah, karena mencubit anaknya biar sholat zuhur. Kalau terus dilaksanakan merdeka siswa ini, akan banyak teman-teman guru yang tidak sholat. Bisa jadi. Tidak sholat sendiri aja masing-masing. Siswa juga tidak sholat. Seperti itu. Siap. Terima kasih. Pas dulu Pak. Sama. Ya, jadi menanggapi pertanyaan Pak Zen disambung dengan Pak Wisnu, saya memahaminya sebagai menjawabnya dengan teori lagi apa ya? Yang tadi Bapak Ibu sampaikan secara dalil ya benar, tapi secara teori psikologis itu namanya teori stimulus respon yang dikemukakan oleh Ivan Pavlov. Dia menguji cobanya kalau tidak salah tuh ada binatang gitu ya, dikasih makan. Saat dia kasih makan, dia bunyiin bel, ting gitu. Terus, iya saya nggak nyebut binatangnya. Bapak mau nyimpulkan sendiri. Udah ditipu. Iya. Jadi itu ada sumbernya binatangnya pintar. Iya, ya pokoknya itu lah Pak. Terus dipanggil lagi sehingga muncul dari mindsetnya si binatang tersebut, kalau bunyi bel dia berkasih makan. Nah tapi suatu ketika saat bel dibunyikan tapi nggak dikasih makan, air liurnya netes. Itu kan berarti secara psikologisnya secara tidak langsung udah tertanam gitu ya. Nah, kalau jawaban dari Pak Wisnu sama Pak Ajis, saya mungkin ke pengalaman pribadi saja Bapak Ibu. Kalau yang didikan Bapak saya juga almarhum seperti itu Pak. Dulu awalnya saya dimarahin. Nah, bagus jadinya. Iya enggak bukan gini. Tunggu dulu Pak. Tunggu, maaf. Saya belum selesai. Nah, tapi bisa jadi Pak, setiap orang psikologinya berbeda-beda Pak. Mungkin kalau itu dilakukan oleh orang tua satu ke orang yang lain atau ke anak yang lain belum tentu sama kan Pak. Nah, tapi kalau saat itu saya menganggapnya itu sebagai motivasi ekstrinsik dan berlakunya sebentar, karena waktu itu saat bapak saya nggak ada, saya nggak sholat gitu misalkan. Tapi seiring kan? Iya waktu itu emang karena saya kena takut awalnya. Tapi setelah berkembangnya psikologi saya istilahnya
kognitif saya belajar cara mandiri, ternyata sholat itu wajib. Karena Nah dari situ, tadinya kan? iya awalnya saya itu, jadi makanya mungkin kalau kasusnya Bapak itu awalnya dari motivasi ekstrinsik dari luar, sehingga mengakibatkan motivasi intrinsik itu timbul, Pak. Ya, Itu kasus saya, iya. Paksa rela itu. Iya. Karena mungkin udah bertambahnya usia, kesadaran manusia itu berubah. Iya. Tadinya anak-anak tidak biasanya, udah mulai, oh bentar lagi gue punya Iya. anak, terus bentar lagi sakit, meninggal. Iya. Nah, itu gimana mendekatkan diri kepada Allah? Iya. Allah, dia akan sholat terus rajin. Nah, tapi satu kasus lagi ada juga yang metodenya sama, anaknya jadi minderan, penakut. Jadi kadang kayak kalau ngajar nggak pernah ngebut metode ini paling bagus, tidak bisa disesuaikan dengan konteks materinya seperti apa. Nah, jadi Bapak Ibu guru kan di sini perannya sebagai fasilitator nih, bisa berperan sebagai nanti mungkin agak keras, agak lembek. Kan Ibu ngelihat dulu anaknya seperti apa. Jangan sampai anak yang misalkan keras dilembekin, ya mungkin bisa jadi seperti itu. Mungkin dengan pendekatan dengan baik nanti kita bahas yang namanya segitiga restitusi itu. Nah, di situ nanti mungkin solusi dari permasalahan yang Bapak Ibu tadi tanyakan. Nah, sekarang kita masuk ke nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu. Oke. Jadi Bapak Ibu, kita lanjut ke materi berikutnya. Tapi ada kaitannya apa ya? Tadi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, kira-kira nilai-nilai kebajikan itu seperti apa sih? Dan kira-kira tujuannya buat apa gitu? Nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang dianggap baik secara normatif, yang lintas agama, lintas ras. Jadi di agama manapun itu nilainya dianggapnya baik. Kayak tadi contohnya kejujuran Pak ya. Dan nilai-nilai itu diharapkan nanti kita internalisasikan kepada peserta didik, Bu. Nah, setelah terinternalisasi, mereka punya keyakinan dan mereka nanti akan menggunakan keyakinan itu dalam menjalani kehidupannya. Syukurnya sih nggak menabrak atau melanggar keyakinan yang dia buat. Nah, nanti kita akan lanjut mungkin terkait dengan keyakinan nilai-nilai itu di keyakinan kelas. Untuk di dunia pendidikan, yang diharapkan dari peserta didik yang kita ajarkan itu nanti terinternalisasi nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang kita tahu ada jumlahnya 6 dimensi. Jadi setiap institusi punya nilai-nilai yang diunggulkan. Begitu pula nanti di kelas yang akan kita ajar harus punya nilai-nilai itu juga yang sudah disepakati, dan biasanya nilai-nilai itu tidak satu arah, tidak ditentukan oleh pemegang kekuasaan, tapi nanti didiskusikan. Sebaiknya sih seperti itu. Ya, next Pak Sbi. Boleh. Nah, kemudian bagian kedua nih Bapak Ibu, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan terakhir restitusi. Jadi seperti tadi saya bilang bahwa motivasi ada yang intrinsik dari dalam dan ekstrinsik dari luar. Nah, ekstrinsik itu adalah ya kayak tadi, menghindari hukuman atau karena mengharapkan penghargaan. Intrinsik gimana Pak Pasti? Kalau yang intrinsik itu adalah motivasi dari dalam, di mana motivasi itu timbul karena dia menghargai nilai-nilai yang sudah dia yakini, sehingga dengan motivasi intrinsik tersebut dia bisa melakukan tindakan-tindakan yang dia bisa bertanggung jawab atas tindakan tersebut karena nilai-nilai yang udah dia pegang teguh. Jadi nggak ada paksaan dari orang untuk melakukannya. Jadi dia itu bisa dikatakan sebagai manusia merdeka, yang kalau kita artikan merdeka itu bukan berarti bebas dari segala kontrol, tapi dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang dia internalisasikan atau dia pahami. Jadi makanya tadi misalnya kita merdeka itu bukan membebaskan anak, merdeka bebas anak, tapi kita justru yang menuntun mereka untuk mereka merdeka, akhirnya merdekanya tapi dalam hal yang baik, gitu, membuat baiknya karena dari diri dia sendiri. Nah, contoh nih Pak Asbi misalnya. Coba Pak Asbi ikut berumrah karena apa Pak Asbi motivasinya? Jujur. Motivasi apa Pak Asbi? Di awal kan tadi ada 3 jenis motivasi. Pertama, motivasi untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Motivasi kedua untuk mendapatkan penghargaan atau pujian, dan motivasi yang ketiga adalah untuk menghargai nilai-nilai kebajikan universal yang dia miliki. Nah, kalau ditanya jujur, awalnya saya diperintah Pak, tapi setelah diperintah kan saya ngikutin serangkaian tes. Saya ngerasa dari tes-tes tersebut, saya ngerasa oh, saya ternyata punya. Kenapa? Enggak Pak, tapi ya nih bukan ya. Sama tambahan Iya Pak, oh Wisnu
Jadi dari benar awalnya bisa jadi karena ada pemantiknya. Karena jujur saya saat itu ditawari oleh Bu Sofi di angkatan 5, tapi saya waktu itu milihnya saya mau fokus PPG dulu. Saya itu orangnya terstruktur, Pak. Setiap orang beda. Jadi kalau multitasking mungkin saya bisa melakukan, tapi hasilnya nggak akan maksimal jika saya melakukan satu persatu. Nah, jadi saat itu saya terstruktur, saya fokus karena saya yakin nilai diri saya itu, saya takutnya malah kececer sama satu sama lainnya. Saya pilih PPG dulu. Kenapa? Ternyata selain dari PPG, ngelihat Bu Sofi banyak belajar materi itu, emang jiwa pembelajar saya timbul. Ditambah dorongan dari Pak Imam. Jujur Pak, kalau emang ditanya pembelajar tanpa disuruh pun untuk materi yang saya senangi, saya akan ikut karena saya punya visi menjadi pembelajar sepanjang hayat. Insya Allah, mudah-mudahan istiqomah. Jadi mungkin tadi paksa rela, kok paksa rela mungkin sampai sekarang masih masih terpaksa. Apa masih kesel gitu masih ini? Apa gimana? Kalau paksa rela itu di awal dipaksa, akhirnya dia merelakan untuk mengikuti tersebut dengan ikhlas. Maaf Pak, mungkin saya lurusin ya. Pak Imam tidak memaksa tapi mengarahkan. Saat itu memberikan pandangan-pandangan Bu penggerak itu prospeknya seperti ini, keuntungannya seperti apa, sehingga saya coba ikut. Dari mulai seleksinya aja serius. Masa dari prosesnya nanti pendidikan saya yang notabene untuk dapat pendidikan itu kan harus beberapa seleksi, masa saya sia-siakan? Makanya saya menghargai nilai diri saya. Udah lanjutin aja. Kalau nih Bapak Ibu, kalau misalkan kita terpaksa, ada beberapa yang udah gugur pada angkatan saya di kelas saya yang dia ada satu ibu-ibu, tapi ya saat ditanya dia alasannya kesehatan. Berarti kan sebenarnya kalau terpaksa dengan runtutan Zoom sekian, tugas sekian, saya bisa nyerah dong. Tapi karena motivasi intrinsik saya sudah muncul, yang istilahnya sesuai dengan nilai-nilai kepribadian saya akhirnya berjuang sampai saat ini dan berada di sini. Pak Wisnu dipaksa diintimidasi. Iya. Nah, itu berarti seperti yang di awal dikatakan, saat memegang dia yang mengontrol apa yang diinginkan, dan yang bisa mengontrol adalah dirinya sendiri. Nah, pada saat itu Hasbi tidak bisa mengontrol keinginannya untuk tidak ikut. Iya. Karena dorongan dari motivasi. Nah, berarti iya. Berarti teori Bukan Pak. Teori ini kan teori idealnya seperti ini, tapi untuk mencapai ini kan setiap orang punya sejarah atau ceritanya masing-masing. Mungkin kalau ditanya CGP yang lain beda seperti saya. Mungkin kalau Pak Ajis gimana motivasinya? Saya balikin tanya. Hampir sama. Iya, posisi awal pasti ya apa ya? Karena berpikir wah banyak tugas atau apa itu pikiran sih. Terusnya akhirnya diarahin, akhirnya ya jalanin. Ternyata ya ilmunya banyak banget gitu. Akhirnya merasa malah beruntung akhirnya berasa udah sampai di sini gitu. Betul. Beruntung udah sampai di sini, itu sih yang dirasakan. Bisa berjejaring gitu Bu Zuma ya. Jadi Bapak Ibu angkatan 10 11 semangat. Lanjut Pak Ajis. Lanjut. Ya. 3. Nah sekarang Pak Wisnu hadir di sini, motivasinya apa Pak? Nggak rela dipaksa. Saya hadir ke diseminasi ini memang ingin mensupport, mendukung Pak Ajis. Makasih Pak. Padahal yang hari ini harusnya saya sedang menyelesaikan esai CGP. Serius. Dan saya sedang makan tadi. Kalau saya nggak mau menghadiri, saya bisa aja nulis di bawah dan sambil makan. Tapi untuk mendukung dan mensupport dan mensukseskan yang mendorong, bukan pemaksaan. Kalau tadi dipaksa, Pak Dwi sama saya tadi. Pak Dwi jalan dulu, saya belum jalan. Pak Dwi ya. Tapi saya dengan ikhlas datang naik ke tangga ini, menunda TGP esai saya untuk menghadiri diseminasi Pak Ajis dan Pak Asli. Pak Ajis. Jadi nilai nilai universal yang bisa saya lihat dari Pak Wisnu ya adalah kesetiakawanan. Jadi beliau meyakini saya punya temen nih harus disupport, dia datang tanpa dipaksa. Iya. Nah, bisa jadi juga semakin banyak kita menghadiri suatu majelis, pengetahuannya semakin bertambah kan Bapak Ibu. Mungkin bisa jadi dari apa yang kita sampaikan atau yang kita sharing kepada Bapak dan Ibu bisa menjadi inspirasi untuk membuat esai yang lebih bagus. Iya.
Kali. Oke, next Bapak Kocak. Ibu. Oke. Kemudian, nah Lagi-lagi meter lagi Pak. Yang ngantuk. hukuman Jangan atau ngantuk. konsekuensi. Nah, jadi Iya. tadi yang kita bahas tuh, hukuman atau konsekuensi dari pernyataan berikut. Ya. Kira-kira dari sambil menunggu Pak Ajis untuk menyiapkan mentimeternya, dari pertanyaan-pertanyaan pemantik yang di awal yang jumlahnya 4, Bapak Ibu sudah bisa menyimpulkan tidak kira-kira yang 23 yang sesuai yang mana? 2502. Oke. Oke, saya ulang lagi Pak Ajis ya. Kode mentimeternya 2348 2502. Saya ulangi 2348 2502. Sejauh ini sudah ada 14 partisipan yang sudah join. Kita nanti akan membahas dua terminologi, hukuman sama konsekuensi. Itu secara bahasa mungkin berbeda ya. Tapi kadang kita suka salah kaprah biasanya dalam menjalankannya untuk mendisiplinkan peserta didik, mungkin seperti itu. Udah ada 31. Bisa dimulai Pak untuk mengefektifkan waktu. Pertanyaan pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Tergantung olahraga Pak. Janjian apa enggak sebelumnya? Ada SOP-nya? Iya, Nah. ada SOP-nya jadi konsekuensi. Oke, Pak Zen udah spoiler nih, ngasih bocoran ya. Iya, nggak apa masih ngasih bocoran yang akan kita bahas. Iya, Sama dia nih. iya, terus. Pemanasan pasti. Pemanasan nggak ada. Pemanasan gimana maksudnya Bu? Satu. Oh, kan dia ke sekolahnya naik motor udah panas Bu. Langsung ke Bapak Ibu. Hukumannya lari lapangan. Lanjut. Hah? Jawab aja Pak. Ya langsung jawab aja kali ini ya. Kalau masih. Ya. Pak Jis mau dibahas untuk yang pertanyaan pertama langsung. Oh ya udah boleh. Yang ini kita jawab aja. Oke. Di lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, apa kira-kira Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Kalau lihat dari jawaban terbanyak, banyaknya ke konsekuensi Pak. Jadi yang betulnya hukuman ya, hukuman. Nah, kenapa ntar kita bahas dulu? Kira ini aja dulu. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Jadi misalnya dia punya coret ini, jaga meja, dia diharuskan membersihkan coretan. Apakah membersihkan coretan itu bentuk hukuman atau konsekuensi? Ya, apa Bapak Ibu? Pertanyaan kedua, saya ulangi, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu apakah hukuman atau konsekuensi? Iya, bulat ya? Oke, ini 26 Pak. Dari Langsung jawab aja ya. Iya. Jawabannya Bapak Ibu adalah Konsekuensi, betul. Oke, kita next. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Iya, hukuman, Apakah konsekuensi? hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, udah ini juga kayaknya bulat Pak Ajis. Bulat juga. Iya. Bu Nurul nggak suka warna pink Bu. Oh ada. Bu Nurul. Oh benar. Membersihkan waktu pasti nggak bagus. Lanjut, itu adalah hukuman. Iya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya. Nah, udah bisa ketebak belum Bapak Ibu dari rangkaian pertanyaan-pertanyaan tersebut? Hukuman itu ciri-cirinya apa? Konsekuensi itu ciri-cirinya apa? Bisa dianalisis kan dari kalimat-kalimat pertanyaannya ya? Jadi ini adalah Konsekuensi. Next, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena Ngobrol dengan teman. Ngobrol dengan teman. Apakah hukuman atau konsekuensi? Tapi kalau ngobrolnya pagi-pagi, dihukumnya jam 12 siang juga Pak. Siang ya. Biar cair Pak suasananya, kayaknya udah ada yang sepet-sepet gitu matanya. Iya. Kondisi fisik semua. Iya. Iya, kalau hukuman fisik.
Kira-kira benar apa tidak ya? Itu hukuman. Ya, hukuman. Kita akan bahas ternyata hukuman konsekuensi itu, kalau sedikit saya spoiler, hukuman itu dia itu sifatnya spontan tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu. Tapi kalau konsekuensi itu tertulis dan sudah disosialisasikan dulu. Jadi saat anak melanggar tahu apa yang nanti akan dijadikan konsekuensinya. Dan di antara kedua itu yang paling bagus namanya restitusi. Ini adalah makom tertingginya mungkin kalau dikatakan ya. Nah, jadi restitusi itu adalah menciptakan kondisi atau suasana di mana peserta didik yang melakukan kesalahannya itu nanti dia bertanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan. Terus kemudian dia nanti kan nggak disalahin nih, ceritanya udah digali pertanyaannya, tujuannya biar apa? Biar dia nggak merasa bersalah, biar dia nggak ngerasa jadi orang yang rugi. Karena kalau dia terus membawa rasa bersalah itu, dia nggak akan sanggup kembali ke kelompoknya. Pernah nggak Bapak Ibu jujur saat misalkan ada melakukan anak kesalahan di kelas, dimarahinnya di kelas, mungkin secara fisik nggak kelihatan apa, tapi mungkin secara psikis dia malu dan ngerasa saya kayaknya nggak enak lagi nih, nggak betah dari kelas ini. Nah, itu terjadi kadang di beberapa kelas gitu. Makanya kalau nanti ada kejadian, untuk restitusi itu sebaiknya dipanggil terpisah, nanti diterapkan namanya 3 segitiga restitusi, ada tahapan-tahapannya. Jadi mengkondisikan keadaan di mana anak itu nanti bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan dan mencari solusinya. Jadi kita membimbing di anak itu mencari solusi atau alternatif penyelesaian masalah, sehingga nanti saat anak udah siap, udah selesai masalahnya, dia siap kembali ke kelompoknya lagi dengan rasa percaya diri. Jadi nggak ngerasa minder, nggak ngerasa suspek terus, nggak ngerasa pelaku terus di dalam kelompoknya gitu. Itu kalau bisa disembuhkan, hukuman itu tindakannya spontan, terus tidak ada kesepakatan sebelumnya, dan anak merasa dirugikan, serta istilahnya hukumannya itu nggak relevan dengan apa yang dilakukan. Tapi kalau konsekuensi, pertama sebelumnya sudah ada kesepakatan, minimal kita sudah mensosialisasikan A, B, C, ini kalau dilanggar apa. Terus yang kedua, tetap sih yang dilakukannya tetap satu arah, karena biasanya yang pembuat kesepakatan itu adalah pihak sekolah, tidak melibatkan peserta didik. Tetap anak dibuat tidak nyaman dengan konsekuensi ini sebenarnya. Makanya yang lebih tepat itu adanya restitusi. Nah, restitusi itu lebih ke anak menggali untuk mencari solusinya gitu, seperti apa. Jadi guru membimbing, bukan guru yang nawarin solusi. Mungkin guru bisa menawarkan, tapi pilihan lain ada tetap di anak gitu. Untuk lanjutkan keyakinan kelas. Ya, jadi dalam pembuat kesepakatan kelas itu nanti melibatkan partisipasi aktif dari setiap anak. Jadi kalau bisa dikatakan dari anak, oleh anak, dan untuk anak. Jadi anak yang mengajukan butir-butir poin peraturannya atau poin keyakinan kelasnya, terus anak-anak menjalankannya, dan apabila nanti dia melanggar, maka nanti dia harus konsekuensinya memperbaiki keyakinan kelas mana yang nanti dia harus perteguh kembali atau perkuat kembali gitu. Dan untuk keyakinan kelas itu lagi-lagi nanti menerapkan kebijakan universal yang dia yakinin, dan dia sifatnya lebih positif ya Pak ya. Kata-katanya nggak ada kata-kata negatif, semuanya positif. Terus dia biasanya nggak banyak jumlah butir soalnya, biasanya 3-7 atau sampai 10 lah, 10 poin. Jadi biar anak-anak mudah menghafalnya, dan biasanya kita tempel di papan di tembok kelas biar anak-anak lebih sering lihat dan tahu konsekuensinya kalau dia nanti tidak atau melanggar keyakinan kelas yang dia sudah buat sendiri. Nah, ini arahnya untuk kami yang CGP ini diarahkan untuk membuat keyakinan kelas dulu, tapi harapannya ke depannya nanti akan membentuk sebuah keyakinan sekolah. Iya. Dia benar-benar satu sekolah ini punya nilai-nilai apa sih yang baik untuk kita, nilai universal apa, akhirnya itu sebagai landasan mereka untuk tidak melakukan atau melakukan pelanggaran. Iya. Dari langkah-langkah penyusunan keyakinan kelas tersebut dibuat videonya biar ibu dan bapak lebih paham bagaimana sih sebenarnya menyusun keyakinan kelas tersebut, dari mulai sama guru gitu datang ke kelas,
menyampaikan tujuan dan maksudnya mau apa. Kita sampaikan di sini bahwa kami akan bukan ngerombak tapi mengevaluasi peraturan kelas yang sudah ada, merubahnya menjadi keyakinan kelas. Langkah pertamanya kita gali kembali anak-anak tersebut, silahkan mereka untuk menuliskan kelas idealnya seperti apa sih, dengan aturan-aturannya seperti apa, semuanya maju ke depan. Nah setelah itu dari pertanyaan butir-butir poin pernyataan yang dibuat anak-anak, biasanya ada yang sama tuh poin-poinnya. Nah yang sama itu kita lebur menjadi satu. Setelah ditemukan jumlahnya, jadi direduksi jumlahnya untuk poin-poin yang memiliki makna yang sama. Setelah itu kita tinjau dari kalimat-kalimat yang dituangkan oleh anak, ada nggak sih kalimat negatif? Misalkan banyak kemarin yang menuliskan tidak makan di jam tidak makan di kelas. Nah itu kan kalimat tidak itu negatif, maka kami guru memfasilitasi peserta didik untuk mengganti kalimat itu menjadi kalimat positif. Tidak makan di kelas, mungkin ada anak yang menyampaikan kemarin tuh makan di jam istirahat atau makan di kantin. Jadi kalau psikologis orang kalau dikatakan tidak atau jangan malah cenderung akan melakukan. Tapi kalau kita langsung straight to the point, istilahnya mau ngapain, maka anak lebih fokus ke situnya. Jadi makan di kantin gitu. Dan ini kami buat ini bukan disebutin tapi mulai dari tadi, yaitu menyebutkan peraturan-peraturan yang bisa di kelas, kemudian menjadikan positif, kemudian menjadikan menjadi nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu pernah mencari tahu nggak penyebab kenapa sih anak-anak bisa nakal, kenapa sih anak-anak cenderung bisa melawan atau bukan lawan sih, melanggar peraturan sekolah, karena apa biasanya? Pernah nggak bertanya kayak heart to heart conversation gitu sama anak yang melakukan kesalahan tersebut? Kita 2 orang aja biar dia mengutarakan apa yang sejujurnya sebenarnya kenapa sih alasan kenapa dia melakukan itu. Pernah nggak Bapak Ibu misalkan? Nah, Bu Sumi mengatakan perhatian. Nah, perhatian itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk rasa kasih sayang. Nah, berarti intinya perilaku anak itu biasanya ada yang melanggar karena ada kebutuhan yang tidak dia miliki, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut dia kadang suka melakukan hal-hal yang mungkin bahkan negatif gitu untuk kebutuhan itu bisa terpenuhi. Contohnya di kelas, waktu itu saya pernah ada kasus yang ini menjadi salah satu esai di CGP saya terkait Pandu waktu itu. Pandu dan nggak boleh nyebut nama ya, anggaplah mohon maaf saya ralat. CGP nggak boleh nyebut nama. Saya juga nggak boleh nyebut nama ya. Boleh sih. Ya, anggap aja saya waktu itu menyebut nama karena emang realnya seperti itu. Misalkan ada nama si A, dia itu anak berkebutuhan khusus, dan ada si B. Si B itu adalah anak teman sekelasnya yang cenderung mengganggu si A ini. Nah, suatu ketika istilahnya udah sampai anak membuat si A ini nangis. Nah, saya nangkep nih kasusnya. Nah, terus saya menggunakan metode saat sesi jam belajar selesai, saya menyisipkan video motivasi sebagai ice breaking. Ya, yang saya sampaikan itu terkait dengan anak inklusi. Tidak disangka si B yang tadinya membuli itu nangis sejadi-jadinya. Nah, kami heran. Jadi saat di lain kesempatan saya tanya, emang kenapa kamu nangis sih? Terus waktu itu sampai meluk banget, sampai keras, sampai nangisnya benar-benar kayak laki-laki yang kita anggap kuat itu nangisnya kayak anak kecil banget ya. Saya juga kaget saat itu, padahal cuma nonton video, dan biasanya kalau setelah video kita suka review maknanya apa sih, buat kita apa. Nah dari situ saya gali, ternyata oh dia mengganggu si A ini, dia punya adik juga kebutuhan khusus. Nah, dia ibu bapaknya cenderung fokusnya ke adiknya itu. Jadi dia dendam sama adiknya. Mungkin Bu Endah juga pernah dicurhatikan ya Bu ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini bukan bohong ya Bu Endah ya, karena Bu Endah pun sebagai saksinya kasusnya Pandu istilahnya dia ada beberapa kebutuhan yang dia tidak terpenuhi hingga akhirnya ngeganggu orang lain. Tapi setelah kita diskusikan, setelah kita obrolin, ternyata dia bisa mau memperbaiki dirinya, melakukan restitusi seperti itu. Jadi menurut Dr. William Glazer, 5 kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Dan ini mungkin kita gali jika seorang anak melakukan sesuatu, kok anak bandel banget sih nih. Mungkin kita kalau misalnya menurut emosi kesel langsung gitu, mau diapain nih anak ini kan. Tapi kalau misalnya mungkin kita gali lagi, mungkin ada sesuatu kebutuhan yang mereka tidak dapatkan. Paling banyaknya mungkin ya tadi kasih sayang, perhatian. Mungkin itu yang kurang didapatkan. Pertama, yang ini yaitu 5 posisi kontrol. Maksudnya apa?
Nah, jadi tadi kan dikatakan ada pertanyaan pemantik, apakah guru mempunyai wewenang atau kuasa untuk mengontrol peserta didik? Nah, kita nanti tinjau dari 5 posisi kontrol. Jadi kita itu ada di mana sih? Apakah kita sebagai individu atau sebagai guru ya sebagai seorang penghukum, seorang pemberi rasa bersalah, seorang manajer, seorang teman, atau misalkan sebagai seorang satu lagi? Ya, manajer dan pemantau, maaf seperti itu. Nah, setiap 5 posisi itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Dan ada efek dampak yang mungkin terjadi jika posisi kontrol itu kita salah. Kita mengetahui kita sebagai posisi kontrol apa, dilihat dari kata-kata yang kita keluarkan. Nah, sambil nunggu Pak Ajis putar video, biasanya posisi penghukum itu dalam merespon tindakan anak, dia menggunakan nada-nada yang tinggi. Misalkan agak bahasanya juga mungkin bisa dikatakan sedikit kasar gitu. Tapi kalau posisi pembuat rasa bersalah biasanya menciptakan suasana keheningan. Misalkan, nah kamu kok melakukan itu sih, kamu nggak kasihan apa sama ibu guru gitu. Kalau kamu tetap seperti itu, nanti ibu dimarahin kepala sekolah. Jadi seolah ya istilahnya apa ya, membuat anak itu merasa bersalah dengan perbuatannya. Nah itu sebenarnya bagus apa tidak sih? Nah sebenarnya sih tidak, karena mengakibatkan anak itu ngerasa jadi anak yang gagal. Terus kalau yang selanjutnya posisi sebagai teman. Nah biasanya kalau sebagai teman itu kita pakai bahasa kayak ke teman. Misalkan, jangan dilakukan lagi dong gitu. Terus kayak gimana sih kayak kita ngobrol sama teman gitu. Nanti ada kata kalimat-kalimatnya yang lebih spesifik yang kami siapkan dalam bentuk video sih sebetulnya. Nah, yang bagus itu di antara kelima itu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai manajer, dan sebagai satu lagi itu pemantau. Yang efisien itu adalah yang sebagai manajer. Oke. Sambil nunggu video, kalau misalkan sebagai manajer atau sebagai posisi kontrol yang menurut kami paling ideal, biasanya kesepakatannya itu dibuat bersama-sama. Jadi guru itu terlibat secara langsung pada peserta didik. Mulai dari menggalinya gini, berarti si manajer itu ngerasain kenapa sih dia berbuat salah, berarti dia awalnya memvalidasi dulu, mungkin ke segitiga rasa itu seperti itu. Udah memvalidasi, baru nanti kita obrolin pelan-pelan, setelah pelan-pelan dia ngakuin kesalahannya, maka nanti dia akan memperbaiki dengan memberikan solusi untuk istilahnya bukan untuk mencari bertanggung jawab atas kesalahannya, tapi untuk belajar dari kesalahannya itu seperti apa gitu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah,
Jadi yang Ibu Bapak saksikan tadi adalah cara satu penanganan posisi guru sebagai manajer. Jadi guru hadir sebagai rekan, bukan hadir posisinya untuk memberi apa sih istilahnya, memfasilitasi peserta didik untuk mengetahui letak salahnya di mana, keyakinan kelas mana yang sudah dia langgar, kemudian membimbing anak untuk mencari solusinya bersama gitu. Dan terakhir Bapak Ibu tentang segitiga restitusi tadi dari langkah-langkah yang dilakukan oleh posisi manajer tersebut. Iya, jadi ini kayak step-step atau langkah-langkah guru sebagai manajerial untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi tahapannya adalah menstabilkan keadaan dulu. Di sini di mana untuk mendapatkan posisi kontrol itu tidak bisa langsung menyalahkan anak. Jadi kita berupaya ikut dulu seperti mereka gitu ceritanya. Saat mereka buat salah, nggak apa-apa nak, manusiawi kok, semua orang pasti pernah berbuat salah. Jadi biar anak itu nggak ada self defense. Biasanya kalau anak langsung dijudge, mereka mempertahankan dirinya, malah nanti ngebohong kemana-mana, yang kita khawatirkan nyalahin orang lain. Tapi kalau kita selami dulu, raih hatinya, siapa tahu mereka terbawa, akhirnya posisi kontrolnya mereka mau terbuka. Setelah itu baru kita validasi tindakan yang salah. Oh, tindakan kamu itu kurang benar, tapi untung kamu nggak sampai hal yang seperti ekstrim gitu, kamu masih wajar kok, sampai akhirnya kita diakhiri dengan meyakini keyakinan kelas. Jadi ada 3 tahap. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan meyakini keyakinannya. Iya boleh, ini videonya kami juga sudah buat Bapak Ibu. Saya buat. Kasus 1. Sewaktu jam pelajaran Bu Lydia berlangsung, Nabila berkata kasar disertai dengan tindakan melempar buku milik Rizky ke lantai. Hal tersebut sebagai akibat karena Nabila dijahili oleh Rizal. Hal ini membuat suasana belajar di kelas Bu Lydia menjadi terganggu. Bu Lydia kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Pak Hasbi selaku wali kelasnya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, sehat. Kemarin kita udah belajar soal Nah, sebelum kita lanjut materinya, boleh dikeluarin dulu bukunya? Ya. Kamu bawa tapi tadi bawa. Tapi aneh buku lo nih. Ambil lo. Jangan diumpetin. Maksud lo apa yang ngumpetin? Bodoh amat, kalau kita ngumpetin nanti. Ya kita ayo. Gak lama mau gak gue ngumpetin? Boleh. Udah kalau mau ngumpetin. Gak mau. Saya cuma jahil doang. Gak mau. Ya udah nanti minta lagi ya kalau dia tenang ya. Iya. Oke, kita lanjutin pelajarannya ya. Pak Hasbi. Iya, ada apa? Tadi saya bisa jadi apa di kelas Bapak. Terus ada sedikit permasalahan di kelas. Ada anak yang tiba-tiba yang bukunya temennya si Riza. Terus yang diumpetinnya itu bukunya Nabila. Nabilanya agak marah terus jadi dibuang bukunya. Terus tadi kan saya udah coba minta tolong Riza untuk maafkan, tapi ternyata Nabilanya mungkin masih marah, jadi belum maafin. Mungkin Bapak selaku wali kelas bisa bantu menangani biar nggak makin panjang gitu. Informasi dari Bu Lydia nanti akan kita aja dulu ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti masalahnya tidak berkepanjangan. Saya ini mau ke kelas mau konfirmasi kejadian ini. Terima kasih ya Bu Lydia. Ya, makasih juga Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk Nabila. Terima kasih Nabila sudah datang memenuhi undangan Bapak. Nah, tujuan Bapak undang Nabila ke sini itu, Bapak dapat laporan dari Bu Lydia, katanya saat jam pelajaran IPA dengan Bu Lydia ada masalah katanya di kelas ya. Bisa nggak Nabila ceritakan masalahnya seperti apa? Jadi saya kesal Pak,
karena Rizal menyembunyikan buku catatan muka saya saat jam pelajaran baru dimulai. Oh, jadi gitu ceritanya. Jika Bapak berada di posisi Nabila, mungkin Bapak juga akan merasa kesal sama Rizal. Terus kira-kira setelah itu yang kamu lakukan sama Rizal seperti apa? Saya marah-marah Pak, dan saya melempar bukunya ke lantai dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Rizal. Karena saya tidak suka diperlakukan seperti itu dan di saat saya ingin fokus belajar. Apa saja Nabila bisa semarah itu? Bapak sangat memahami kondisi kamu. Bapak menghargai tindakan kamu sebagai sebuah reaksi bentuk rasa kecewa dan kesal atas perilaku jahil yang dilakukan oleh Rizal. Nanti Bapak juga akan panggil Rizal untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Namun Bapak bersyukur kamu tidak berbuat yang lebih buruk seperti memukul dan merobek bukunya. Tapi sekarang coba kamu pikirkan, apakah marah sambil berkata-kata kasar, bahkan sampai melempar bukunya Rizal merupakan suatu tindakan yang benar untuk dia lakukan? Tidak Pak, saya mengakui saya salah. Itu respon refleks Pak. Bapak bisa melihat kamu sangat jengkel diperlakukan seperti itu. Tapi jika respon kamu seperti itu, bukankah malah merugikan teman-teman kelas lainnya? Suasana belajar jadi tidak kondusif, teman-teman yang fokus penyimak paparan dia jadi terganggu konsentrasinya. Saya juga tidak berharap hal itu terjadi. Saya menyesal melakukan hal tersebut. Baik, kalau itu tidak apa-apa. Di kelas kita kan sudah ada ditempel nih poin-poin terkait keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Apakah kamu ingat poin-poin tersebut? Dapatkah kamu menyebutkannya, Nabila? Iya Pak. 1. Setiap anggota perlu belajar. 2. Setiap anggota kelas perlu merasa senang. 3. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. 4. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Menurut kamu, dengan tindakan tersebut, apakah sudah mencerminkan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Lalu, apa keyakinan kelas yang kamu yakini dan bagaimana caranya? Anggota kelas perlu saling menghargai. Saya akan menyikapi perilaku jahil teman saya dengan sabar dan menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata kasar dan perilaku tidak terpuji lainnya. Jika hal ini terjadi lagi, maka saya akan memilih untuk melaporkannya kepada guru yang sedang bertugas mengajar di kelas. Apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Pak, saya akan meminta maaf kepada Rizal dan akan menerapkan dengan sungguh-sungguh keyakinan kelas yang menjadi kesepakatan bersama. Sangat bangga atas upaya perbaikan yang sudah kamu lakukan. Tetap semangat ya Nabila. Semoga pelajaran ini atau masalah ini bisa membawa kebaikan buat kita nanti ke depannya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menurut pendapat saya, penerapan segitiga restitusi itu sangat baik karena kami sebagai murid dapat menyelesaikan masalah tanpa mendapatkan judge atau penghakiman dari guru. Justru kami dapat menyelesaikan masalah dengan cara kami sendiri. Terus yang saya itu namanya Nabila itu marah sampai lempar buku temennya karena bukunya awalnya diumpetin. Nah, marahnya sampai teriak-teriak. Nah, di tahap ini kita biarkan anak bercerita dulu, jangan kita potong, kita biar tahu sisi dia seperti apa. Terus kemudian kita validasi tindakan yang salah dengan cara sedikit memaklumi, tapi kita ingatkan untungnya kamu tidak sampai ngerobek. Nah, jadi masih ada space di mana anak itu nggak sampai limit marahnya, masih dalam batas wajar. Setelah itu baru kita kaji keyakinan kelasnya seperti itu. Slide terakhir penutup. Dalam penerapan kognitif positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan secara baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol yang saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai amok atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ya. Saya dan Pak Hasbi mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih atas support dari Bapak Ibu kepada rekan-rekan kita ya yang calon guru penggerak di angkatan 9 ini. Insya Allah nanti di angkatan akan berikutnya juga kita akan tetap melakukan perilaku yang sama, bagaimana kita support penuh
siapa teman kita yang kelihatannya bisa juga secara tidak langsung Bapak Ibu. Kalaupun kita lagi bersama beliau, tapi yakin nggak Bapak Ibu kalau hari ini kita banyak belajar dari Pak Cis dan dari Pak Hadi? Saya aja tidak bergerak, saya juga pindah-pindah gitu ya Bapak Ibu. Kenapa? Saya betul mengapresiasi sangat kepada bagaimana teman ingin mengaktif diri dan mensupport teman-teman di sekitarnya, dan inilah yang kepala sekolah harus punya peran membangun ekosistem. Di dalamnya ada komunitas belajar, ada komunitas praktisi. Nah, ini adalah komponen dari ekosistem ini, Pak Asbi, Pak Ajis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Dan buat kita semuanya ya. Gimana kabarnya, baik-baik kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya kita bisa berkumpul pada kesempatan hari ini ya di kelas 1. Nah, agenda Bapak hari ini adalah Bapak akan melakukan aksi nyata terhadap modul yang Bapak pelajari di program Guru Penggerak, lebih tepatnya di modul 1.4 yang temanya atau materinya itu terkait dengan menciptakan budaya yang positif. Nah, kalau misalkan kita bicara sekolah itu kan tempat untuk apa sih? Kan ya? Kalian kan dari rumah sama mama kalian didoakan, berharap kalian sekolah itu mendapatkan ilmu yang nanti diharapkan ilmunya itu bisa jadi kompetensi kalian kan ya? Yang kompetensi itu nanti diharapkan jadi bekal kalian untuk menempuh kehidupan kalian nanti di masa yang akan datang. Nah, jadi pada kesempatan kali ini pertemuan Bapak di sini kelas 1 akan membantu penyusunan terkait dengan keyakinan kelas. Nah, sekarang kita bahas dulu nih, apa sih keyakinan kelas itu? Sebelum Bapak membahas terkait dengan keyakinan kelas, sebenarnya kami, Bapak Ibu guru di sekolah itu punya kewajiban untuk menciptakan yang namanya budaya positif. Nah, budaya positif itu bisa terbentuk manakala guru itu mampu menciptakan awalnya lingkungan yang positif. Di lingkungan yang positif itu guru harus menciptakan suasana kelas yang kelas itu saling membantu, saling menolong, mau bekerja sama seperti itu, sehingga diharapkan dengan lingkungan yang positif itu kalian bisa menciptakan kebiasaan-kebiasaan positif. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu kalau kalian lakukan terus-menerus akan membuat yang namanya sebagai suatu apa sih, karakter. Nah, setelah karakter itu tertanam di diri kalian sendiri, maka karakter itu nanti akan menjadi kebudayaan atau budaya positif yang diharapkan muncul ada di sekolah ini. Nah, balik lagi ke topik terkait dengan keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu berupa nilai-nilai atau prinsip-prinsip kebaikan atau kebaikan universal yang nanti diharapkan akan diterapkan di kelas 1 ini. Nah, kenapa sih keyakinan kelas? Kenapa hanya peraturan kelas? Karena keyakinan kelas itu diharapkan bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dari diri kalian sendiri. Karena nanti keyakinan kelas itu bukan dibuat oleh Bapak, tapi nanti kalian yang akan mengajukannya. Bapak di sini hanya berperan sebagai pemandu. Nah, setelah itu, kenapa keyakinan kelas ini? Karena diharapkan dengan keyakinan kelas ini kalian nanti lebih bersemangat menjalankan keyakinan kelas itu dibandingkan hanya menjalankan peraturan-peraturan yang berupa kata-kata yang tidak memiliki makna bagi sudut pandang peserta didik. Karena peraturan kelas itu kan diciptakan satu arah oleh guru biasanya seperti itu ya. Dari kelas ini biasanya juga di awal semester sama Bapak Ibu gurunya dibuatkan peraturan kelas, tapi cenderung hanya terjadi satu arah saja. Nah, sekarang kita mau menggali nih kira-kira dari sudut pandang peserta didik seperti apa sih peraturan atau keyakinan yang mau kita buat. Oke, di tahap awal ini Bapak nanti minta kalian maju ke depan. Siapapun boleh berpendapat, siapapun boleh menulis kira-kira peraturan-peraturan kelas yang di sini itu yang akan kita terapkan itu seperti apa sih, sesuai dengan yang kalian inginkan. Jadi bukan dari kami, tapi dari kalian membuat peraturan kelas yang seperti apa. Jadi yang mau silakan nanti maju ke depan. Nanti Bapak pinjamkan spidol, silakan tulis di sini. Siapa yang mau berpendapat
Boleh bergantian ya. Bapak kasih kesempatan dari baris yang ini dulu boleh. Ya, di sini satu orang aja. Semua boleh berpendapat menuliskan kira-kira yang sesuai dengan kelas ini tuh peraturannya apa ya? Ada lagi nggak yang mau? Tulis silakan. Ada yang mau nulis lagi? Kira-kira apa kelas kalian itu pengen seperti apa? Boleh. Saya silakan tulis. Dari baris kiri ada lagi nggak yang menyampaikan peraturan kelasnya yang kalian pengen diterapkan di sini biar nanti suasana kelas itu kondusif? Ya, nggak harus atau misalkan nggak usah takut salah, semuanya benar kok di sini. Iya betul. Jadi peraturannya dari kamu, oleh kamu, dan buat kamu, bukan oleh guru buat kalian. Jadi lebih adil dulu. Oke, dari baris kiri cuma yang dua saja. Ada lagi? Kalau nggak ada, bapak beri kesempatan untuk baris kedua. Ini yang terakhir. Boleh digantian gitu aja. Ada lagi nggak? Disikat mau? Ada lagi? Ya. Ini ada 5 exception ya. Harika mau berpendapat? Terima kasih. Ya. Baris kedua ada yang nambah lagi. Kalau nggak ada satu lagi baris ketiga ya. Oke, ada Pesto sama Danis. Iya. Ya, lu dapat. Dari pendapat teman-teman di kelas ini peroleh ada 13 peraturan kelas kan ya. Nah coba deh kalian amati satu persatu. Adakah di antara ke-13 peraturan kelas ini yang sebenarnya maknanya atau artinya sama saja? Menghargai suara yang sedang bicara. Yang kedua, mendengarkan guru yang lagi berbicara atau menjelaskan, tulisannya seperti itu. Ketiga, tidak berisik saat jam belajar. Keempat, tidak banyak protes saat pembagian kelompok. Kelima, tidak mondar-mandir ke kamar mandi lebih dari 2-3 kali. Yang keenam, menghargai guru yang sedang mengajari kelas. Yang ketujuh, tidak membuang sampah sembarangan. Kedelapan, tidak memanggil teman dengan sebutan nama orang tua. Yang kesembilan, jangan bercanda saat ada guru yang menjelaskan. 10, jangan makan saat jam pembelajaran. 11, jangan tidur saat jam pelajaran. 12, jangan membuli teman atau bercanda berlebihan. 13, tidak menaruh makanan di kolong meja sampai berhari-hari. Nah, jadi dari 13 ini tadi ada beberapa yang maknanya sama ya. Yang sudah kita temukan adalah poin 1, 2, dan 6 ini berarti dia memiliki kesamaan ya. Berarti kita generalisasi dulu nih. Yang sama adalah 1, 2, dan 6. Terus ada lagi kayak yang sama? Kita lihat 8 sama 12, jangan memberi teman dia, itu juga bisa dimasukin sama ya. Berarti dikasih berapa kali pesan?
Berarti yang sama 8 dan 12. Persamaannya itu adalah membuli ya. Kan memanggil teman dengan nama orang tua itu tujuannya untuk membuli, walaupun niatnya bercanda ya. Tapi kadang ada aja orang yang tidak diterima. Terus yang mana lagi nih? 13 sama 7 sama ya? Mungkin maksudnya tidak menaruh makanan itu jangan buang sampah di kolong meja, apalagi nanti sampai berhari-hari bisa mengakibatkan yang namanya bawa penyakit ya. Berarti ini Bapak kasih tanda bintang ya, 7 sama 12. Bisa bantu Bapak ya, nanti Bapak akan ngetik di PowerPoint-nya. Terus nanti kalian untuk poin-poin yang sama berarti ada 3, dari 13 ini ada 3 poin yang sama. Untuk yang beda kita tulis ya. Tidak terjadi ada pelajaran. Terus yang 3 apa? Selanjutnya jangan bercanda saat ada guru. Jadi dari 13 peraturan kelas yang tadi kalian tuliskan mengerucut menjadi 9 poin saja, karena ada beberapa poin yang kalian tulis itu memiliki makna atau pernyataan yang sama. Nah sekarang kalian coba amati lagi kalimat-kalimat peraturan kelas yang jumlah ini ada 9. Lebih banyak kalimat yang ada kata-kata tidak ya, atau kita sebut sebagai kalimat yang negatif. Nah untuk keyakinan kelas itu tidak dituliskan dalam kalimat yang negatif. Berarti selanjutnya kita akan merubah kalimat-kalimat yang negatif itu menjadi kalimat-kalimat yang positif, afirmasi positif. Jadi kita fokusnya jangan tidak dan jangan kita ganti dengan kalimat yang lebih baik. Karena biasanya kecenderungan manusia kalau dilarang malah cenderung akan melakukan. Jadi untuk poin pertama ini sudah kalimat positif. Sudah ya. Jadi mendengarkan dan menghargai seseorang yang sedang berbicara di depan kelas. Di sini tadi Bapak sampaikan, seseorang itu bisa jadi guru kalian, bisa juga nanti teman yang sedang presentasi hasil belajar atau hasil pekerjaan kelompoknya. Yang poin kedua gimana? Di sini tidak berisik saat jam pelajaran. Jadi yang pertama ini sudah oke ya, nanti akan Bapak copy paste. Yang kedua ini diganti jadi apa ya? Jadi ya, tenang kali atau tertib ya. Tenang aja boleh. Lawan katanya basic, tenang kan kita tenang. Saat menyimak pembelajaran aja ya. Tujuh. Tidak beristirahat jam pelajaran kita ganti dengan tenang saat menyimak pembelajaran. Yang ketiga, tidak banyak protes saat pembagian kelompok. Tidak banyak protes itu lawannya apa ya? Terima. Ya. Terima pembagian kelompok. Menerima dan menghargai ya kelompok yang sudah dibentuk ya. Menerima dan menghargai hasil pembagian kelompok. Sama
kalau misalkan Bapak Ibu guru membuat metode pembelajaran dengan cooperative learning atau kelompok, tujuannya adalah biar kalian itu bisa berkolaborasi. Tujuannya seperti itu. Cuman kadang kan kita cenderungnya pengen sekelompok atau pengen kerja sama teman-teman yang sesuai frekuensi kan, atau sesuai dengan yang kita mau ya. Tapi nanti pada akhirnya suatu saat kalian nanti ada di masyarakat, kalian nggak bisa mengontrol sesuatu yang selalu ingin kalian lakukan. Pasti ada sesuatu keadaan yang dimana kalian itu mau menerima, dan disinilah kalian belajar untuk namanya beradaptasi. Siapapun, kapanpun, kita fokus pada hal-hal positif yang dia miliki, jangan fokus pada kekurangan-kekurangan teman yang kita kenal. Lanjut yang nomor 6. Jangan membuli teman dengan sebutan atau panggilan nama orang tua. Gimana? Kira-kira jadi kalimat positifnya menghilangkan kata jangan membuli jadi apa? Manggil teman. Kan ini konteksnya kita manggil. Panggil teman dengan ya. Panggil teman dengan sebutan yang baik ya. Panggil teman jadi kira-kira peraturan kelas kita sudah berubah menjadi kalimat yang positif semua kan ya. Diharapkan dengan kalimat positif ini membawa perubahan positif buat kalian kan. Nah sekarang Bapak akan maju ke slide berikutnya atau ke tahapan berikutnya, di mana setelah peraturan kelas dibuat, kalian kan membuat kalimat-kalimat positif kan dari peraturan yang sudah dibuat. Kemudian kita akan menggali nilai-nilai kebajikan universal apa yang terkandung dalam peraturan-peraturan ini. Nah, dari kalimat-kalimat positif yang sudah kita sepakati, dari 13 itu jadi 9, dan 9 kita akan mencari nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam poin-poin yang sudah kita rubah. Nilai kebajikan itu seperti apa sih? Contohnya gini. Contohnya kalau di lalu lintas kan, gunakan helm saat berkendara. Nilai kebajikannya itu adalah untuk apa sih? Gunakan helm saat berkendara itu apa? Kecelakaan itu biar apa sih? Keselamatan ya. Jadi nilai kebajikan gunakan helm saat berkendara itu adalah nilai kebajikan yang diambil adalah keselamatan. Bisa dipahami nggak? Bisa ya. Coba kita amati di poin ke-1, mendengarkan dan menghargai seseorang yang sedang berbicara tentang kasih, kita nilai kebajikannya apa ya? Saling menghormati ya. Kita masih ini adalah sepakat ya? Benar kan poin ini, mendengarkan menghargai seorang itu sebagai upaya kita untuk menghormati orang yang berbicara ya. Oke. Yang kedua, tenang saat menyimak pembelajaran itu nilai kebajikannya apa ya? Tenang. Oh, kenyamanan boleh. Berarti kenyamanan ya. Terus menerima dan menghargai kelompok yang sudah dibentuk. Itu nilai kebajikannya bisa dikatakan sama nggak sih dengan saling menghargai atau menghormati? Sama ya. Jadi nggak apa-apa dari kalimat positif itu bisa jadi dia mempunyai nilai keyakinan yang sama. Buang sampah pada tempatnya, gampang nggak ya? Iya. Panggil teman sesuai dengan nama yang baik. Sopanan bisa, saling menghormati juga bisa ya. Jadi dari kalimat positif yang ada 9 setelah kita rumuskan, itu kita gali nilai-nilai kebajikan universal itu apa. Jadi nilai kebajikan universal itu adalah biasanya berupa nilai-nilai, prinsip-prinsip atau norma yang berlaku saat di masyarakat. 9 kalimat positif yang sudah kita rumuskan,
dirumuskan dalam nilai kebajikan, ternyata ada yang nilai-nilainya itu memiliki kesamaan atau mirip, sehingga kita memperoleh 6 nilai kebajikan universal yang nanti harus disepakati bersama-sama di kelas ya. Oke. Nah, untuk membuat keyakinan kelas ini, dari nilai ini kita buat kayak semacam kalimat efektif gitu. Jadi nggak berupa pernyataan peraturan, tapi kalimat yang umum sifatnya. Kalau kalimat normatif nanti bahasa keyakinan kelas seperti apa? Kan kami meyakini bahwa ya, menghormati hak. Kami meyakini. Bisa boleh Bapak yang satu ini. Sebagai upaya sebagai peduli terhadap lingkungan aja. Konsentrasi apa? Boleh kalimatnya dari kalian. Dalam belajar itu ya. Terakhir. Jadi dari hasil diskusi keyakinan kelas, awalnya kita menuliskan terkait dengan peraturan kelas ya. Tadi dari kelas 1 diperoleh 13 peraturan kelas. Dari 13 itu kita analisis mana yang sama. Ternyata diperoleh 9 peraturan kelas. Karena ada 4 peraturan kelas yang memiliki nilai atau makna yang sama. Terus tahap kedua dari peraturan kelas tersebut kita ubah menjadi kalimat positif kan. Nah, kalimat positifnya itu kemudian kita telah nilai-nilai kebajikannya itu seperti apa. Ternyata dari 9 peraturan kelas ada nilai kebajikan yang sama, sehingga dari 9 itu mengkerucut hanya menjadi 6 nilai kelas. Nah, 6 kelas inilah yang harus kita yakini bahwa di kelas 71 pertama boleh dibacain nggak? 1, tulisan itu keyakinannya apa? Kami meyakini sangat penting untuk menghormati hak dan kewajiban seluruh anggota kelas 71. Yang kedua apa? Kami meyakini bahwa kenyamanan dalam belajar adalah hak yang berhak bersatu. Oke, yang ketiga? Kami meyakini akan ketertiban akan menjaga kondusivitas belajar di kelas. Yang keempat? Kami menjaga kebersihan sebagai bentuk peduli terhadap lingkungan dan kebersihan diri. Yang kelima? Kami meyakini konsentrasi sebagai kunci fokus siswa kelas 71 dalam belajar. Dan yang terakhir? Kami meyakini kedisiplinan untuk menjaga ketertiban kelas 71. Setelah keyakinan kelas ini terbentuk, nanti izin Bapak akan buat dalam bentuk fatwa dan akan di-print di pertemuan besok. Terus nanti kalian sebagai bentuk kesepakatan ini atau sebagai bentuk keyakinan kelas ini, kalian bersedia dan kalian nanti akan membubuhkan tanda tangan di bawah kertas keyakinan kelas ini. Harapan Bapak sih keyakinan ini kan berasal dari kalian. Semuanya Bapak kasih kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya terkait dengan aturan kelas ini kan. Pengen seperti apa sih kelas ini biar kondusif. Semuanya sudah berpendapat walaupun ada yang belum berani mengutarakan pendapatnya secara langsung. Tapi mudah-mudahan terwakili dengan teman-teman yang maju ya. Keyakinan kelas ini nanti yang akan kalian pegang teguh. Terus nanti kemudian mungkin di semester 2 nanti akan kita telah lagi apakah masih sesuai ataukah nanti memerlukan perbaikan beberapa poin-poinnya. Jadi untuk pertemuan hari ini terkait dengan membantu pembuatan keyakinan kelas, Bapak akhiri. Harapannya kalian semua sepakat dengan keyakinan yang kalian buat.
dan nanti kalian akan menjalankannya di kehidupan kalian sebagai peserta didik di kelas 71. Semuanya sudah sepakat dan sudah yakin dengan nilai-nilai yang sudah kita tulis? Yakin. Nah, agak beneran, sudah yakin dengan nilai-nilai yang kalian sekolahkan? Siap menjalani atau menginternalisasikannya dalam hidup? Kata kalian pegang ya. Jangan sampai keyakinan udah kalian buat kalian nodai atau kalian cederai keyakinan ini. Bapak akhiri pertemuan terkait dengan membantu keyakinan kelas ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.